ربنا لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اتنا بمدد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya. Yang saya hormati para mahasiswa yang saya hadir di sini, ya mari kita belajar bersama, melanjutkan beberapa materi yang kemarin, ya. Kalau tidak salah materi kemarin tentang apa namanya syarat dari sholat, ya. Jadi ini pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Jadi pertemuan pertama kita membahas tentang makna dari syahadat, ya. Makna dari syahadat. Kemudian yang berikutnya lagi setelah syahadat ada juga tentang eh mana syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian setelah itu masuk di situ baru toharoh ya sesuci. Syarat dari toharoh ada 12 ya. Nah, kemarin sudah banyak membahas tentang kapan dikatakan najis dan kapan dikatakan tidak najis ya. Ya, ya sekarang langsung lanjut saja kepada bab berikutnya. Silakan kalau yang mau download kitabnya, silakan di grup itu ada keterangan kalau mau download kitab ada. Nah, sekarang ini ada di halaman, kalau tidak salah ini halaman berapa? Halaman 4 ya. Tapi kalau secara kitab sudah halaman ke-17 ya. Saya langsung baca. Wa mata lakotin najasatu. Wa mata dan kapan ya. Dan kapan tetemu tetemunan dan kapan itu dikatakan sebuah najis. Apa an-najasatu yaitu najis. Al-madkuratu yang sudah disebut di atas. Jadi ada kaitannya masih di atas ya. Yang kait dengan najis bagaimana yang disebutkan air di atas ya. Titik dua. Fa'inkanat ya. Bentar, ya. Ya, bentar. Saya baca. Ya ini. Oh ini. Fa'inkanat ini. Oh ini sudah ini. Ya. Ini harusnya di bawahnya lagi. Oh ya, 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 betul, betul, betul. Sini, tidak apa-apa. Ya, ini, tadi ini. Fa'ingkanat ya. Ini nih, fa'ingkanat ya, maju sedikit, tidak apa-apa. Fa'ingkanat dan apabila ada, fa'ingkanat dan apabila itu ada, ini itu air dua kolah. Ya. Lam yata najas, maka lam lam tu najis maka tidak bisa dikatakan apa najis yang ada dalam air. Jadi apabila ada najis di dalam air yang ukurannya lebih dari dua kula maka tetap dikatakan tidak najis. Ya, ini illa in ghairat ta'mahu kecuali tidak berubah ta'muhu rasanya. Ya, ilah dia berubah aulanuhu warnanya. Jadi kalau air dua kula ukurannya ada najis, kemudian tidak berubah rasa, warna, aurihu baunya, ya, atau baunya, jadi maka tetap dikatakan sebagai air yang suci. Ya, itu. Ya, terus wayutaharu ya dan dadi suci apa banyu wayutaharu dan dadi suci apa ma dan menjadikan suci apa ma bisa wali tahiru kecuali kelawan ilangi owah. Artinya kalau misalkan itu tidak berubah ya, maka itu tetap dikatakan suci. Wa in kana dan apabila Waingkanas dan apabila ada akola itu luwih siti atau kurang dari dua kola minha minha dari dua kola ya tanah jus maka otomatis yang jus maka otomatis najis. Jadi kalau kurang dari dua kolah maka jadi najis. Bil mulakoti kelawan sebabnya tetemunan najis. Karena apa? Ya najis sama air bertemu. Ya ini. Wa in kalam walaupun itu tidak berubah. Wa yatahharu dan suci ya.
wa yutahhiru lan bisa suci apa banyu bibuluhihi kelawan tumekane banyu kulatene ing rong kola. Nah, yang misalkan tadi 2 kola ada najis dan bisa menjadi suci, bagaimana caranya? Ya ditambahi airnya biar itu menjadi 2 kola. Nah, kayak itu sederhananya gitu. Nah, ini beberapa lembar lagi selesai ke bab 2. Wa yutahharu eh tadi suci kulteni biqaitini. Nah nih, wa mata dan lan kapan tetemunan apa an-najatu yaitu najis al-madhkurati sebagaimana sebut atas ma'ian ing barang kang ce cewir cuwer encer ini ya barang yang encer ini saya kan khairul ma'i selain dari air yang kena najis ya tanah jasu kang khairul ma'i selain banyu ya tanah jasa mengko dadi najis. Nanti saya keterangan najis ya. Ya, maka menjadi najis bimula koiha sebab olehe tetemunan najis koliran kang sithik atau kasiran atau banyak ya. Benda cair selain air, nanti ada benda cair selain air seperti minyak, susu atau air teh lan dan yang sejenisnya itu kalau apabila ketemu najis ya hukumnya tetap najis ya gitu intinya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada benda ya itu seperti susu walaupun itu kurang dari 2 kulah ya saya kena kotoran saya atau najis kotoran cecak maka tetap dikatakan najis walaupun kolilan itu sedikit au kasiran atau banyak ya jumlahnya. Jadi patokan najis itu bukan masalah banyak atau sedikit tapi patokan najisnya kena atau tidak deh itu tak ya walaupun itu setetes itu tetap dikatakan najis kayak gitu. Aulam yatakhair ya aulam yatakhair atau eh au au aulam yatakhair atau tidak berubah wala yutharu dan tidak bisa suci apa suci mai atau air tersebut koton babar pisan ya, ya. Sama sekali itu tidak bisa suci, sama sekali misalnya tehnya ditambahi air, ya tetap tidak bisa suci. Ya wis memang itu tidak bisa. Memang itu namanya encer, ini namanya wa an-nasyaka ma'iyan khairon yatanajas bimalakihi. Ya ini ya. Jadi kalau misalnya ada susu, minyak dan sebagainya, maka hati-hati ini. Kalau misalkan mohon maaf ya, di tempat tertentu, tempat kotor misalkan di tempat tertentu ada masakan babi, ya hati-hati. Jadi kalau minyak minyak yang bekas goreng daging babi maka menjadi haram. Ya, misalnya terus digoreng untuk sisanya ayam. Lah itu walaupun daging ayam tapi ada minyaknya bekas babi otomatis menjadi najis. Saya gitu. Hati-hati ya kalau di jalan ya. Oke, nah terus yang kedua nih. Wasani dan syarat yang kedua dari toharatul bil wudu'i dari sesuci wudhu dan mandi ya. Jadi yang terutama bahas tentang yang pertama itu panjang sekali itu ya. Hanya tentang suci badan kalau tidak salah seingat saya. Jadi yang pertama itu syaratnya adalah suci badan atau apa ya. Itu yang sampai banyak lembar-lembaran ya. Gitu, ya. Ini ya sampai ini yang pertama itu suci dari baju, badan dan tempat. Kemudian yang kedua, nah ini jadi ya syarat-syaratnya. Itu suci dari apa saja itu. Yang kedua suci dari wudhu, amal wudhu, berarti ya harus suci. Adapun syarat fardunya wudhu, nah ini. Kalau dalam fikih itu ada 6. Niat, ya membasuh muka sampai ya, membasuh muka, basuh kedua tangan, kemudian membasuh sedikit dari rambut. Yang kelima itu membasuh 2 kaki, tertib. Tapi kalau dalam Al-Quran hanya 4. Kalau fikih ada tambahan namanya niat. Satunya lagi ada tambahan tartib. Ya, niat aja yang pertama innamal amalu binniat. Jadi orang wudhu tanpa niat ya tidak bisa. Karena fungsi wudhu banyak. Contoh ya, sholat.
Contoh mau kuliah itu ya wudhu nggak apa-apa. Contoh lagi mau apa ya, ya ibadah-ibadah yang lain, maka tetap wudhu bagus. Ya tartib itu diambil dari beberapa ya urut ya namanya satu, dua, tiga, habis muka, habis ke rambut, tangan dan seterusnya. Muka ya, rambut, tangan sampai ke kaki itu namanya urut. Jangan dibalik kaki dulu, rambut dulu ya itu namanya bukan urut. Ya. Sehingga para ulama menambahkan kalau syarat wudhu ada 6. Tapi walaupun di Al-Quran itu di surat apa itu ada itu hanya 4. Ya itulah. Makanya kalau belajar Al-Quran harus belajar fikih dulu. Ya. Aniyatu yang pertama yaitu an wasani tuharatu bil wudhi khoslun. Amal wudhu favorudu adapun niat dari wudhu sitatun itu 6. Al awalu niat yang pertama yaitu niat aniyatu toharati niat dari sesuci. Ya, karena niat dari sesuci saja ada dua masalahnya. Ada wudhu dan ada mandi. Li solati kepada sholat. Li solati karena untuk sholat. Jadi kalau wudhu itu untuk sholat au raf'il hadasi. Karena kalau wudhu itu hanya menghilangi hadas kecil. Karena cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi. Ya. Nawaitu wudhu ali raf'il hadasil ashori. Hadas yang kecil. Ya. Au nahwi huma. Atau contoh yang sama. Ya, yaitu apa? Huma yaitu dari niat toharoh lan rofi hadas ya bila kolbi jadi niat itu ada di dalam hati jadi kalau dalam niat wudhu itu ndak usah banter-banter nawa itu wudhu ya ndak usah karena kalimatnya bil kolbi di dalam hati manga awali ya manga sertane awalil demikian juga awalil ghusli saat mandi yang terutama misalkan yang haid perempuan mandi haid nawaitul huslal eh ini ghusl akbari atau juga ya ada mandi besar ya atau nawaitul husli li rafi hadasil haidi yang untuk menghilangkan adalah mensucikan dari haid nifas juga sama yaitu mandi ya yang kedua dari toharo itu asani niat wudhu ghuslul wajih yaitu membasuh muka min mim mabda'i saking ngekon kawitane ya memulai tasrihi permulaan jadi memulai dari membasuh dari muka ya al jabhati batuk atau itu apa ini kening ila muntaha temoko pol-polane janggut jadi sampai kepada janggut jadi mulai dari kening sampai kepada janggut ila muntahal dafni ya ini sampai kepada janggut wa minal udhuni ya sekarang dari sisi kiri atau kanan dan dari telinga ya dari telinga ilal udhuni dari telinga satu kepada telinga telinga satunya lagi telinga kanan kepada telinga kiri jadi kalau masuk muka itu telinganya kanan dulu ternyata jadi tidak asal ngusap ya karena kalimatnya adalah minal udhuni ilal udhun dari telinga ke telinga. Saya bagian telinga yang membasuh ke kiri, ke kanan, ke kiri. Illa batina kecuali jerone, illa batina lihyatin kecuali jerone jenggote wong lihyatil rujuli jenggote wong lanang. Jenggote wong lanang. Nanti apa namanya? Laki-laki itu kalau punya jenggot ya, maka kecuali yang dalam. Ya, kalau luar wajib, dalamnya jenggot artinya airnya sampai benar-benar masuk, itu tidak termasuk bagian dari membasuh muka, ya. Wa'aridu, ya ini tadi ilah batin hati rojuli wa'aridin lan godek, tahu godek ya, yang di bawah rambut yang dekat telinga ya, godek ya. Godek loro nih al Al-Kasifa ini kang ketel karone. Jadi kalau misalnya ada orang godeknya ya, rambut yang di bawah telinga itu, samping telinga itu panjang, ya ndak sampai ke dalam-dalam. Ini kayak gitu. Ya. Ya. Dah, yang ketiga. Ya, selesai dulu.
Yang ketiga mana yang ketiga? Ya, asal isu adapun yang ketiga, ghuslul yadaini yaitu membasuh kedua tangan. Ma'al firqaini bersamaan dengan, sikut ya, sampai kepada sikut. Jadi membasuh kedua tangan sampai kepada sikut. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat, adapun yang keempat, yaitu mashu aqalli, yaitu membasuh sedikitnya aqalli syai'in, yaitu membasuh sedikit-sedikitnya min basyarin ya, dari kulite sirah, jadi meneteskan air ya kepada yang di bagian rambut ya, kayak gitu. Membasuhlah au min syarihi atau dari rambutnya idza lam yakhruj apabila tidak keluar apa al-mamsuhu yang diusap ya, minhu dari minhu dari kepala ya. Jadi segala yang mengusap sebagian rambut yang ada di kepala. An hadirosi saking watese sirah. Jadi dari batasnya sebuah kepala. Jadi rambut yang tumbuhlah istilahnya yang ada di bagian kepala ya. An hadirosi ya ada itu ya. Al-khamisu adapun yang kelima, yaitu ghusl rajulaini, yaitu membasuh kedua kaki mangal ka'baini sampai kepada polok ya, kemiren istilah bahasa Jawa halusnya namanya kemiren atau polok mata kaki. Jadi basuh ke wudhu untuk kaki adalah sampai kepada kaki. Asadisu yang terakhir, yang keenam, atartibu yaitu tertib. Adapun yang keenam adalah tertib kama dzikruhu ya nih. Sebagaimana yang sudah disebut di atas tersebut, di atas ya. Bentar ya. Terus kalikan wajibu dan wajib fil waji in dalam wajah, tangan kaki ya, wajib pada wajah, tangan dan kaki ghuslu juz'in ya. Apa itu ghuslu juz'in? Itu membasuh sawijine jus membasuh sebagian fauqa hudutiha kang tetep ing dalem sadhuwure batas rai lan tangan. Yani silakan membasuh kepada saat itu membasuh yang ada di atas ya, istilahnya melebihi batasan dari tangan gitu. Saya wudu jangan tangan pas siku tapi dilebihkan dari sikut kayak gitu. Faqah khudui kang tetep ing dalam saenduse tangan lan sikil. Jadi sikut ya tangan sama kaki min jami'i jawabiha saking sekabehane arah-arah lan jawabiha tangan lan sikili ya. Jadi intinya wudhu untuk bagian tangan dilebihkan, jangan sampai sikut saja. Yang kaki jangan sampai telapak apa mata kaki saja, tapi harus lebihkan. Nah, kayak gitu bahasa Indonesianya. Wa an yajriyal ma'u ya. Dan apabila airnya mengalir ya, airnya mengalir bibat anghi ya, kelawan tobiate dengan ala jamihi banyu, artinya istilahnya air itu ngalir itu ya dengan sendirinya ala jami ajriha ing atase sekabiane jus atau bagiannya dari rai. Artinya kalau misalnya wudhu yang airnya ngalir ya sudah airnya langsung aja dialirkan ke bagian misalnya ke muka atau ke siapa, adzaiha tangan dan sikil atau langsung kepada kaki seperti itu ya. Sampai ini ya, sampai kepada ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya, ini coba saya pakai terjemahan Indonesia ada. Nah, ini tadi sampai ini nih. Dan kapan saja najis tersebut di atas mengenai sebuah cairan selain air, maka cairan itu menjadi najis ya, ini tadi ya. Apabila cairan termasuk yang sedikit atau banyak ya. Walaupun perubahannya itu tidak ada dan cairan menjadi najis tidak bisa disucikan sama sekali. Jadi kalau sudah kena najis ya sudah tidak bisa disucikan lagi kayak gitu. Sederhananya seperti itu tadi. Benar.
Terus bab yang kedua tadi ini ya, pertama bersuci dengan wudhu atau dengan mandi wajib. Adapun syarat wudhu niat sudah tadi. Ya, niatnya menghadas sejenis niat itu niat dilakukan dengan hati bersama dengan permulaan pekerjaan yaitu membasuh muka. Wajah bagian paling atas adalah sampai pada bagian dagu. Jadi sampai yang paling atas sampai ke dagu dan dari telinga sampai ke telinga tadi sudah. Kecuali dengan jenggot dan kedua godek laki-laki yang tebal. Jadi orang laki-laki yang jenggotnya tebal, godeknya tebal itu tidak wajib. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku sudah. Mengusap ke bagian ini mengusap ya, kalimatnya mengusap ya, bukan netes kayak air, tapi mengusap sebagian kulit kepala atau sebagian dari rambut jika yang saat itu tidak keluar dari batas kepala jika ditarik. Mencuci kaki sudah, beruntut sudah. Nah ini tadi terakhir. Wajib menunjukkan cuci bagian wajah. Ini kalau dibaca hadis, setahu saya wajah namanya hurah, tangan namanya tajil ya. Hurah sama tajil harus dilebihkan. Nah ini yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Besok umat Nabi Muhammad kalau di akhirat itu wajahnya mencorong ya karena tadi wudhu. Tangan sama kaki juga mencorong, huruf sama tajil. Tapi umat-umat yang lain tidak begitu. Ya bisa jadi tidak mencorong karena apa? Wudhu ada di zamannya Nabi Muhammad dan kayak gitu. Dan wajib juga mengalirkan air di atas seluruh bagian anggota wudhu kalau memang airnya mengalir seperti itu di sungai. Ya, iya itu aja yang itu dulu. Ada yang mau disampaikan tidak? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, saya malam ini dia tidak terlalu capek-capek lah. Ini sampai ini dulu aja ya. Istilahnya tak istirahat karena besok juga jam 7 ya. Jadi karena harus kasih, terus saya mau keluar kota, jadi harus nata ya keluar katanya besok ya, harus nata waktu dan ngatur tubuh seperti itu. Harusnya ngajinya tanggal 6 minggu depan. Minggu depan saya posisi kemungkinan ke Pemalang ngisi acara. Jadi saya ajukan di hari ini ya. Itu Mas Sarul di daerah kelahirannya Mas Sarul ya. Di SMK PGRI Mas Sarul ya. Itu. Ya, sampai ini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada ya saya cukup sajalah kalau saya sih ya. Silakan kalau ada. Ini saya juga baca buka-buka kitab dulu ya. Misalnya tadi sampai mana akhirnya. Nah, ini sampai ini. Ya, sampai ini ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada silakan saja. Ngajinya mepil ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting rutin. Pak Agung mau tanya tadi yang bab wudhu, Ya Mbak Emi. eh, pas telinga itu membasuhnya berbarengan boleh nggak? Ya, nah ini pertanyaannya nih. Kalau dalam ini langsung izin saya siapa sih ya? Iya. Kalau dalam beberapa literatur literatur yang saya baca atau beberapa kitab, untuk tangan itu ada penjelasan utamakan sunnahnya itu kanan dulu. Terus di bawah ini menurut saya nanti ada kanan dulu baru kiri. Kalau itu tangan dan kaki. Tapi kalau telinga itu bersamaan. Kalau membasuh telinga. Kalau tadi itu kan membasuh muka nih, Mbak Emi ya. Konteksnya itu kan membasuh muka, bukan membasuh telinga. Artinya kalau kita membasuh muka kan kayak gini. Ini set, ya ini set ke sana. Artinya airnya itu dioles gitu loh, apa diusap gitu dari kiri karena merapat. Ya, jadi kan tadi kalau wajah itu kan dari atas ke bawah airnya. Yang pertama dia wudhu set, atas ke bawah. Terus air yang kedua dari kanan ke kiri. Tapi bukan harus lepas lagi ke mana tadi? Lepas ngambil air lagi, enggak, tapi satu basuhan. Jadi dalam wudhu itu penekanannya basuh. Ya. Kalau wajah itu kalau bisa sekali basuh dari kanan ke kiri kayak telinga. Tapi kalau pas basuh telinga itu telinga kanan, maaf, langsung kedua-duanya. Setahu saya gitu. Karena fungsi telinga itu sama, baik itu telinga kanan maupun telinga kiri. Tapi kalau kanan kan beda. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak.
Ya, gitu ya Mbak Emi ya. Ya, untuk Mbak Emi kita mau gabung ya. Ya, silakan kalau ada yang tanya lagi. Ya, ini babnya masih ringan ya. Ya, makasih yang sudah hadir lumayan banyak ya. Ada yang dari mahasiswa selain tadi Mbak Emi, Mas Harul? Mm, ya, tidak ada, cukup. Ya, tidak ada ya. Ya sudah. Kalau tidak ada, saya cukup sajalah. Nanti karena materi ini setelah ini adalah yang membatalkan dari sebuah wudhu. Ya, ini adalah wayat dulu yang membatalkan wudhu, kulu makhraja minal kubuli ya dan seterusnya. Tidak apa-apa nanti hatam pelan-pelan. Oke, ini saya cukupkan saja karena biar saya tak nata itu biar tidak terlalu malam juga. Cukup apa boleh? Ya, tidak apa-apa. Cukup, Pak. Oke, ya sudah kalau sudah, yuk mari ini saya ngatur diri karena ini kelas Jumat juga kosong ya. Nanti Jumat karena saya harus ke UNER lama sekali itu ya, naik Rabu, Kamis, Jumat, ya, Sabtu. Jadi saya harus atur waktu. Nanti yang mahasiswa kalau mau buat resume silakan buat resume, kirim ke saya dulu atau di grup kalau yang mahasiswa silakan di grup. Tapi kalau yang tidak di luar mahasiswa ke japri ke saya dulu. Nanti saya baca semua. Gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kajian ini rutin sebulan sekali. Ya, ini baru 2 minggu langsung mulai ya karena saya padat jadwalnya. Jadi saya atur dulu gitu aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan beli kitab-kitabnya nih. Kitabnya kayak gini nih. Ya, aduh. Ya, ini nanti. Atau kalau versi yang apa namanya? Versi download ya ini kitabnya kayak gini. Ya, atau yang seperti ini. Ini bagus. Saya bacanya ya dari ini. Ya, jadi bukan dari yang tadi ya atau yang ini. Sama. Safinatus Sholah ya. Atasnya Safinatun Najah gitu aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat istirahat. Yang belum makan silakan makan. Ya, mudah-mudahan lancar semua. Panjenengan, panjenengan kuliahnya juga lancar ya. Itu ya mari kita doa salawat bil qulub ya. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli la sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha ala alihi sahbihi wa sallim ya mas. Salim. Ya Mas Farel, ya pimpin Mas Farel. Allah, sholli ya Mas Farel. Soli. Ala Sayyidina Muhammadin Muhammadin. ya tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli Ali. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar وذيائها وعلى آله Wasobihi صحبه wasallam. وسلم. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ibu, terima kasih Bapak. Yo, ya. Ya, Terima hitungan kasih. detik ya. Ya, sama-sama. Hitungan 3 saya matikan ya. Ya, oke. Di fotoin dah tadi ya. Ada yang foto enggak? Lupa nih kamu. Ya.
Saya ambil gambar belum tadi? Sudah Pak, sudah absen. Dia ambil gambar, bukan absen. Kita ambil gambar slide yang kedua belum? Sebentar, sebentar. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup hitungan ketiga. 1, 2,